Di atasnya cut, brainya di bawah. Nah itu saya ngikutin Pak. Itu Ngikutin. untuk mengakalin tubuh saya yang kurus. Jadi karena tubuh kurus ininya dilebarin. Iya. Nih, Jadi contohnya kelihatan gemuk. cut bray nih. Nah, Nah. ini cut bray. Nah ini cutbray. Cut bray ya. Oh, ternyata cut bray itu bukan hanya di celana ya Pak ya? Bukan. Gimana? Iya, iya. Wajahnya seperti cucut, bawahnya celananya ngebray gitu ya Pak? Seperti itu ya? Nih. Keren, ini keren. Ini dulu anak-anak SMA sempat ngetren di tahun-tahun 90-an Pak. Ini Pak Jarwo. sebenarnya awalnya dari Elvis ya sebenarnya Iya, ya. Cut Saya bray belum ini. pernah memuji selama ini Pak Jarwo, hari ini Anda keren. Keren. Masa Keren sih? di tahun 70-an. Ini tahun 2014, come on man. Move on dong Pak. Oh, Bapak tapi cuma nggak dari boleh kecil- maksa dong kalau orang merasa nyaman. Tar dulu Pak. Selendangnya Pak Jarwo warna pink. Ah. Cipan syalnya juga warna pink. Jangan-jangan jodoh. Cipan. Biarin ini pakai curpe lebihan bahan. Ntar Saya kalau meninggal tinggal gulung ya Pak ya. Apaan yang dulu? Dia kan kelebihan bahan. Enggak kelebihan kan ini tahunnya waktu zaman dulu Elvis. Terus Elvis. kesini-sini pernah juga yang namanya Arafik juga memakai yang cut bray karena Cut memakai bray. pakaiannya juga mirip Elvis. Kalau sekarang lain. Kalau sekarang yang atas lebar, yang bawah makin Sempit. pensil. Bray cut. Ah. Sama punya tujuan Pak. Apa? Cut bray celana bawah lebar ini punya tujuan, bukan tujuannya hanya apa? mode. Oh, tujuannya apa ini? Misal kalau ke minimarket, Ah. masukin sirup, gula. Oh, Bapak maling. Mengutil. ternyata. Kemarin mesin cuci saya masukin. Ah, cukup. Keren ya. Itu bahasanya kini. Ini keren lah. Kalian dari mana sih Bapak? Ini keren karena cut braynya ini masih di celana. Kamu kan model cut braynya masih di hidung. Cut. Oke, nanti kita akan bahas mengenai bahasa dan juga musik. Seperti kita bicarakan sekarang ini mengenai ada satu tren baru, yaitu ini mungkin ke fashion juga, yaitu batu apa ya, cincin batu ya, batu mulia, batu mulia. Jadi orang memakai sekarang itu, nah Mana? Akbar pakai, Oh, ini. nah Ya. ini Akbar apa nih Saya. namanya? Ini apa? Ini apa kamu pakai apa ini? Cincin. Bacan. Ah, ada satu yang lagi tren ini adalah bacan katanya Ya, ya. bacan. Semenjak dipergunakan oleh Presiden SBY, Ya. sekarang tuh trennya langsung mendunia. Ya, dia Obama akan juga ke- pakai ya, ya. bacan itu. Yang pertama memakai bacan itu adalah orang India, yaitu Amita. Minta bacan. Kita bacan. Iyalah, Iya. iya yang pertama Pak itu. Jarwo pakai batu nisan ya? Apa? Batu nisan. Enak Masa aja batu nisan? nisan nih. Woi. Batu ginjal. Dia dikumpulin. Coba saya tanya Calontong. Calontong ini dalam Memang, pengetahuan dari mengenai dulu. batu tuh karena dari dulu zamannya dia kuliah dia udah menyukai yang namanya batu. Apa yang menarik dari batu itu dan kenapa sekarang ini baru terjadi yang namanya tren? Saya akan meluruskan banyak pernyataan yang tidak benar dari yang Anda ucapkan. Oh, seperti Yang apa? pertama, Seperti misalnya, Iya. saya belum perkenalan, ya kan? Oh iya iyalah. Ya, perkenalan dulu. Hah? Perkenalan dulu. Saya dari manajemen kajian pecinta trendy. Yaitu Makan Singkat. pete. Makan pete. Kalau Anda melihat ada tadi yang saya garis bawahi ya, Iya. karena Anda menyebutkan sekarang ada yang lagi tren baru, Iya. batu. Iya. Itu kesalahan fatal. Loh, kenapa? Anda menyebutkan kalau itu menyebut itu baru, itu salah. Tapi kan sekarang sudah mulai banyak, lebih banyak lagi sekarang ini. Artinya Berkembang. itu bukan baru. Dan Anda tahu, ini mohon maaf, saya tidak menganggap Anda terjebak dengan tren baju, lagu, Fashion dan ya. fashion. Baju itu, Anda suka tren atau enggak, itu ada masa berlakunya memang. Sering Ya. dicuci, jebot, ya kan? Ya, hancur. Artinya hancur, nggak Ya. bisa dipakai lagi. Mau nggak mau beli yang baru. Tapi yang namanya batu nggak bisa seperti itu. Kalau batu, Lagu ah, sama, ada yang membuat lagi, ada yang meniru, ada segala macam. Tapi kalau batu nggak ada. Batu tidak dibuat oleh manusia kecuali batu sintetis dan itu nggak ada harganya. iya. Ya, yang makanya saya bilang, Anda terjebak. Yang Anda bilang tren-tren itu baju, lagu ini ada 3 fakta Jadi ini bukan batu. tren. Apanya? Ini juga tren Oh, kan? ini Berkembang. lebih dari tren. Jadi kalau lebih dari tren apa? Tron. Tron. Duh, apa sih ini tron? Ini Pak, ini Ya. fakta, 3 fakta batu ini.
Dibanding lagu, baju, fashion, batu lebih keras daripada baju. Oh benar, iya benar ya. Ya, kecuali bajunya Robocop ya. Tetap lebih keras batu, Pak. Iya, iya, Disadari atau tidak, Iya. itu akan. Ya kalau dilemparin Pak ya. Yang kedua, Ih, kita nggak sadar. saya tanya, di balik lagu ada apa sih? Ada syair. Paling ada ungkapan hati. Iya. Di balik baju, Ada badan. paling ya semua orang ada lihat. Tapi Apa? di balik batu ternyata ada udang. Cuma peribahasa, Pak. Tuh, fakta kedua. Iya. Yang ketiga, saya katakan Anda jangan salah menyebut karena apa? Batu ini bukan tren. Tapi ini batu. Batu ini adalah kehidupan. Karena ada. Kalau saya tanya, ada nggak zaman baju? Ada nggak zaman lagu? Tapi ada. zaman batu ada. Iya, iya. Pikir. Iya. Ya, Pak Denny, batu itu sebenarnya banyak. Bisa dilihat dari satu kekerasannya, bisa dilihat dari satu unsur yang membentuknya, dilihat bisa dari asal daerahnya mana, dan juga khasiatnya apa. Oh, jadi mempunyai Manfaatnya kekhasan. apa. Itu Kekhasan. banyak. Kalau jelaskan satu persatu, Panjang. bukan masalah panjang. Anda ngerti, saya capek. Itu yang lebih penting. Kalau panjang buat saya relatif. Iya. Tapi buat apa saya capek-capek hanya untuk membuat Anda ngerti? Iya. Kan rugi saya. Iya. Ya kan? Manfaat aja. Emang ada manfaat. Nah, itu. Kalau Anda dulu pernah mendengar batu giok, Batu giok. itu punya manfaat karena dia mengandung hal-hal yang mustahil. Enggak, pokoknya batu giok ada, ya ada itunya. Ya, lah. ada. Banyak batu-batu. Bahkan yang terakhir yang Anda banyak pakai zaman sekarang itu batu yang apa namanya, putih-putih yang pakai gelang, kalung untuk keseimbangan, untuk Oh iya. untuk energi itu ditemukan di sebuah gua karena konon dulu ada tentara Jepang itu yang sembunyi dalam sebuah gua Terus dia makan dan batu meninggal. Bukan makan batu, keras batu dimakan Iya, cuma. kali aja. Meninggal di sana, tapi jasad mereka itu jadi batu. tidak membusuk. Ternyata Belum matang berarti. gua itu terdiri dari ada batu yang melapisi gua itu, dan batu itulah yang membuat jasad itu awet. Ya itu yang disebut dengan khasiat-khasiatnya ya. Nah, salah satunya punya manfaat karena dia bisa menyalurkan energi. Saya percaya itu karena saya pernah menonton seorang Superman aja yang begitu supernya kalah batu oleh Krypton. batu Krypton. Tapi tetap kuncinya di batu. Ya. Yang bisa mengalahkan batu adalah Bata. batu. Loh, Batu yang paling keras itu Anda tahu nggak? Batu apa? Oh, Intan. batu rejan, batu rejan. Itu batu, Pak. Oh, itu batu. Berlian, Penyakit sama batu berlian. disamakan. Beda, Pak, walaupun dikit. Berlian. Bentar. Intan, Intan. berlian itu batu paling keras. Dia Disebut batu apa? Mulia itu. permata. Dia Oh, permata. Itu permata kategorinya. Kekerasannya di atas 8,5 mos. MOHS itu satuan kekerasan batu. Jadi mos. Mos itu. MOHS. Mos. Tertinggi itu intan, dia berlian intan itu 10. Kalau safir, ruby itu di bawahnya antara 9,5 krisoper. Jadi yang permata yang itu termasuknya Itu adalah batu intan. permata. Yang paling Intan keras. kalau digosok jadi Oh berlian. enggak, lecet intan digosok. Saya pernah nyoba. Maksud gua sih intannya batu bukan orang. Oh batu intan dong Batu bilang. intan. Makanya banyak diabadikan ya. Kalau kita bicara masalah nama-nama batu saja, itu juga jadi tren orang tua memberi nama anak. Ya. Safira, Safira, Intan. Permata. Ya. Aki. Iya kan? Gak ada akik apa lu? Ah, Akik. ada. Tetangga saya namanya Mataki. Mataki. Itu aki-aki Pak. Iya itu akik-akik namanya. Iya kan? Itu menunjukkan bahwa batu itu, karena batu itu cocok dengan, bisa dicocokkan dengan bulan kelahiran Anda atau bintang zodiak. Ya. Itu maksudnya- Misalnya zodiak Anda apa? Saya sekarang Sagittarius Kok misalnya. sekarang? Emang besok-besok Saya apa? pindah-pindah, saya tadinya Pisces. Saya ada bisa penawaran, kayak gitu, iya. Pak? Begitu ada penawaran, ini siapa yang mau masuk Sagittarius nih? Kalau beli 10 dapat gratis 1, saya ikut dia. Nah, ini ikut sekarang saya pergerakan Sagittarius. matahari, Nggak Pak, bisa, ya? nggak bisa gitu Pak. Kalau
bintang itu, zodiak itu begitu lahir sudah ketahuan bintangnya apa. Baru tiap 10 tahun bisa pindah. Tidak sembarang. Ada waktunya boleh. Pak, maaf interupsi. Saya penasaran dari tadi. Maksudnya Cak Lontong kan dia mendeskripsikan soal batu ini itu 10 tahun apa segala macam. Bapak kan pakai batu segitu banyak. Emang Bapak ngerasa keren ya? Dengan batu itu. Ini Bapak kayak Tesi, Pak. Ini enggak dong. Jangan dong. Enggak, saya nggak ngerti kerennya apa sih batu segede-gede gitu, nih, warna-warni Karena dipakein kita nggak ngerti. rame-rame. Karena kita nggak ngerti, Ya, jadi dikasih kita ngerti. harus tahu. Iya, Makanya saya kasih ngerti nih. Kalau Anda tanya keren atau enggak, itu Anda terjebak dengan tren. Loh, orang kan ngikutin tren biar keren. Inilah salahnya. Tren Kalau itu. Anda tuh ngikutin tren hanya biar keren, itu kelihatan kalau Anda sebenarnya nggak keren. Harus dibantu tren supaya biar keren. Iya, benar. Harusnya, Benar. harusnya begini. Kayak Ronald itu, saya menghargai walaupun dia rugi ya. Ya. Tapi saya menghargai bahwa dia berani melawan arus, dia tidak ngikutin tren. Itu menunjukkan bahwa orang punya percaya diri seperti inilah yang sebenarnya Betul. bisa Saya bertahan juga hidup. batu itu, kepala batu. Kalau nggak laku bikin lagi, bikin Itulah yang saya lihat dari kamu, makanya saya suka. Karena saya suka batu. Jadi orang kepala batu buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Maksud lo kepalanya dia mau pakai cincin? Ya enggak lah, bahkan saya bisa nunggu kalau dia sudah nggak ada. Saya nggak punya cincin, nggak pakai batu-batuan, tapi saya suka sama Cak Lontong. Maksudnya, Cici Panda, batu itu memang disukai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Buktinya waktu itu ada menteri sampai bela-belain ngegali di daerah Bogor, karena dia pengen punya cincin dari batu tulis. Bu, itu ada harta karunnya di bawahnya katanya. iya, mau dibikin dia batu aja sama percaya dia. yang kayak begitu. Nah, kalau itu kesalahan fatal tuh. Jadi jangan percaya gitu-gitu. Jangan. Jangan percaya gitu-gitu. Saya bantuin 10 hari 10 malam nggak ada apa-apa. Jangan percaya. Udah duluan ngegalinya. Harta karun yang terbenar, yang sebenarnya itu adalah menggali hati Anda. Tuh, Sebenarnya. disitulah. Itu yang paling benar. Lanjut. Terus saya mau bicara ya. Tadi Ya. Anda bilang Bacan tadi, ini mohon Ya. maaf. Bacan tadi memang Presiden SBY pernah memberikan souvenir kepada Barack Obama berupa Ya. batu bacan. Anda tahu nggak kehebatan batu bacan? Apa hebatnya itu apa? Batu bacan sekarang di negara lain itu termasuk Oh, di negara lain tuh ada juga batu bacan itu. batu bacan yang paling terkenal kita di daerah Maluku. Jadi ada toko, ada palamea gitu kan. Tapi ini ngetren karena apa? Ini yang menurut penelitian ahli di Jepang, Ya. waktu itu berapa ya? 2 bulan yang lalu ada pertemuan di Oh, apa ahli-ahli. ya? Pertemuan itu membicarakan batu. apa? Kayaknya membicarakan batu deh. Karena Kok kayaknya gimana? saya nggak ikut. Ya lu nggak usah omongin kalau lu yang Tapi nggak ada ikut, hasilnya, nggak usah. makanya Hasilnya saya- apa hasilnya? Ternyata batu bacan itu termasuk batu yang luar biasa. Karena apa? Karena apa? Apa karena? Iya. Apa? Satu, batu bacan itu bisa berubah. Dia kategori batu yang hidup. Dia bisa berubah ketika pada temperatur tertentu yaitu 30 derajat. Jadi kalau dipergunakan manusia itu. Jadi kalau kita pakai batu bacan terus suhu kita itu kan antara 37 sampai 38. Itu sangat bagus untuk batu bacan. Dan dia bisa berubah. Semakin bersih, semakin bersih, semakin kristal. Kalau misalnya bagus. Hebatnya lagi, sebenarnya padahal banyak batu yang bisa seperti itu. Tapi hebatnya bacan itu bisa melakukan perubahan itu secara cepat. Tapi sekarang ini menjadi tren ya bacaan itu Karena ya. batu gini, yang namanya simbol-simbol pemimpin itu pasti ada kaitannya dengan batu. Anda lihat mahkota kerajaan dimanapun kerajaan Ya. di seluruh dunia, pasti ada batu permatanya. Ya dia bisa di mahkota atau dia dipakai sendiri. Dan itu luar biasa harganya. Istana-istana. Bahkan Anda pernah dengar batu black oval dari Black oval yang Banten, Afrika, ya? Kalimaya. Bukan, black oval itu di Banten malah yang, Oh, di yang Banten. bagus. Ah. Itu Kalimaya. Itu pernah menjadi apa namanya? Apa itu? Oh, Kalau nikah itu apa nusuk namanya? orang, nusuk orang. Nusuk orang. Lu gini. Nikah Kan ini itu yang loh, nusuk mahar. orang lah. Apa, Min? Mahar pernikahan Oh, mahar. yang luar biasa harganya. Ini berita terakhir. Ya. Berita Ya, terakhir. bukan terakhir sih. Berarti nggak ada lagi berita ntar kalau lu ngomong. Nah, Nggak makanya. usah kalau berita Nggak, terakhir. Ini berita terakhir waktu itu. Ya. Waktu itu terakhir yang saya dengar, setelah itu dengar lagi yang lain. Ya nggak terakhir. Ada berarti itu. kolektor batu di Yogyakarta namanya Pak Suroto. Nah, Pak Suroto itu. Pasti ada. Lu gimana sih kirain gua? Lu terus Pak Suroto itu ngapain? Pak Nah. Suroto itu apa? Anda tahu Sultan Brunei? Ya. Sultan Brunei ini pernah perantara lewat orang menawar batu yang
dimiliki Dipakai oleh oleh Pak Pak Suroto. Suroto. Bukan dipakai, ini kolektor. Oh, kolektor. Itu padahal batu ake itu padahal harganya murah, Pak. Iya. Kalau biasa, tapi ini ada keistimewaan Istimewaannya. karena ada lafal di situ. Tertuliskan Muhammad. Ditawar sampai berapa? Sampai berapa? Harganya sampai berapa? 2,5 M. 2,5 M untuk sebuah batu, Batu akik. yang Padahal batu akik itu 50.000 aja kalau akik biasa dapat itu. Bisa dapat banyak. Tapi itu 2,5 M. Kok bisa mahal? Kenapa mahal? Karena itu tadi punya keunikan dan nggak ada di ada lafalnya itu dan nggak ya. ada ini kejadian benar ini. Iya. Menurut berita itu. Iya benar. Ya pernah ada yang terjadi Jadi seperti itu. 2,5 M. Tapi berarti kalau misalnya seperti itu Indonesia juga bisa membuat tren dengan banyaknya batu-batu yang ada di Indonesia dan juga bermacam-macam ya. Itulah kekayaan kita di situ. Makanya kayak di Maluku itu luar biasa. Budget itu sekarang lagi ngetren bukan hanya di negara kita, Iya. di negara asing. Kalau Anda ke Amerika deh, kalau Anda ke Inggris coba. Terus ngapain di sana? Ya terserah mau ngapain coba. Ya, coba aja suruh main. Batu bata Luar aja, biasa Pak. ya. Batu bata itu ternyata batu yang hidup kalau dipergunakan karena Ya. kita punya suhu tubuh yang sangat baik, dia bisa berubah si warnanya semakin mengkilat semakin. Apalagi dipergunakan oleh orang yang sedang demam 40 derajat. Wah, makin mengkilat. Kalau lebih Ya. panas nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus 37 Nggak, gitu. lebih panas harus ke dokter. Batu bata aja, Pak. Kalau nggak sembuh. Batu bata Ah, itu Kak. kalau disusun sudah jadi rumah, itu mahal juga harganya. Ya itu kan namanya juga bikin rumah ya. Jadi sekarang deh waktunya beliau ini yang paling banyak mengalami beberapa tren selama ini. Silakan Pak Jarwo. Ya. Terima kasih. Ya. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Kesatuan Engkong-Engkong. Tidak suka kekinian. Disingkat keset kaki. Sekarang kita bicara tentang tren. Iya. Apa itu tren? Ya Bapak terangkan dong. Bapak kan yang mau terangkan, kenapa jadi nanya ke kita? Bapak langsung terangkan. Ya saya Supaya tahu jadi tren itu apa. Lu kenapa jadi nanya? kok saya dicaci maki kok. Iya tren itu. Saya cuma ngetes aja. Oh, maksudnya retoris, kalimat retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nah itu. Gak usah bertanya kalau gitu. Itu mengeluarkan tenaga berlebihan. Nadanya najana diubah nadanya. Nah. Jangan tren itu apa? Nah, Jangan misalnya, gitu. apa sih tren itu? Nah. Apa sih tren itu? Enak gitu. Nah. Ya. Jadi begini. Ya. Tren itu adalah arah market Arah market. ataupun mode yang akan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Saya ini adalah salah satu yang tidak pernah mengikuti arah market. Saya ini tidak peduli orang mengatakan bahwa saya ini seseorang yang konvensional. Iya. Apa itu konvensional? Udah, Bapak terangin sendiri, nggak usah nanya lah. Saya nggak tahu, saya nanya. Oh, kalau yang ini nanya. Maksudnya konvensional itu kolot, jadi tidak mudah dirubah-rubah dengan Konservatif selera pasar. lah ya. Konservatif. Tradisional. Nah, saya termasuk orang tidak terlalu ikut dengan tren. Ya. Daripada ikut-ikutan tren, kemudian apa yang kita lakukan, yang kita gunakan tidak matching, kita jadi malu. Iya betul. Malu. Iya malu. Iya. Kita juga malu dengar Bapak ngomong ini. Kok Bapak begitu sama saya? Ya terus Pak, ya terus. Nah, misalnya saya ini. Ya. Bapak tapi nggak ikut tren, tapi Bapak lihat pakaiannya ini kan ikut tren. Nah, ini konsistensi saya, Pak. Oh. Dari tahun 70-an saya pakai ini. Oh. Walaupun ada tren-tren baru, Bapak tetap pakai kayak gini. saya tetap pakai baju ini. Misalnya, seorang Jarwo Kuat pakai rambut gaya mohak. Iya. Pak Jarwo bukan kayak punker, Iya. tapi kok mirip pohon angker. Itu yang saya nggak mau, Pak. Jadi tren itu ada karena ada yang memunculkan. Iya. Dan ini ulah dari pelaku industri, Pak. Betul itu Pak. Itu yang kita harus rasakan. Betul. Seperti misalnya pernah tren yang namanya tanaman. Gelombang cinta. Iya, itu tuh diambil dulu supaya menjadi tren, jadi harganya mahal. Betul. Jadi dia lempar, begitu dia mendapatkan keuntungan, setelah itu biasa lagi. Ya iya. Itu jangan sampai terjadi hal seperti Ya itu. udah Bapak aja yang ngomong. Oh, Orang saya ngomong kok Bapak yang nerang. iya iya iya. Saya kapan lucunya nih? Iya. Iya. Maaf Pak, maaf.
Nah, kemudian kalau kita terlalu mengikuti tren, kita akan tergilas oleh arusnya, Pak Denny. Sini dong. Masih ngomong ya Bapak? Kira-kira masih ngomong ya. Kalau kita selalu mengikuti tren, Ya. kita akan awas Pak Denny, kamera terhalang saya. Tuh kan. Sini. Ya, sama bener-bener. Ini ya, Ya, udah. situ. Ya udah. Saya yakin Pak, akan terjadi tren-tren yang aneh-aneh. Misalnya, Tren apa? apa namanya? Pak Denny masih ada ya? Tren apa? Ada tren pasangan tanpa nikah. Tren pasangan tanpa nikah. Kumpul kebo, pernah ada seperti itu Ya. kan? Nah, itu bahaya. Ada yang lebih negatif. Ada yang lebih bahaya lagi Pak, tren itu Pak. Yaitu apa? Tren tenir Pak. Rentenir. Ya, Ya. awak rentenir. dong. Tapi bahan ada satu mode yang sekarang lagi dipakai Pak Jarwo ini. Apa? Suatu saat nanti saya pasti akan niru. Apa itu? Tua. Itu bukan tren. Keharusan. Emang sudah keharusan seperti itu. Tapi kan pasti nanti saya akan melakukan seperti itu. Bapak sekarang tua duluan, nanti saya pasti akan Iya. tua juga. nyusul ya. Nah, Ntar duluan aja Pak. Sekarang? jangan ntar dulu. Oh, ntar dulu. Mau nyanyi. Oh, ada nyanyinya. Ada dong. Oh, iya. Jemu. Ah, jemu. Ku jemu dengan hidupku yang peduli kuliku. Oh, jadi malam hari di Indonesia yang hari. Ku rasa barat beban hidupku. Ku tak Ya gitu. Enak lagunya jadinya. Ya, apa tete itu? itu melodinya. Ya tapi jangan mengganggu saya dong. Lo kan melodi barengan. Itu nyanyi melodi tonotete, tonototo. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Enak lah. Pak Jarwo jangan egois dong. Nyanyi digangguin Kang Denny aja protes. Dengan Pak Jarwo nyanyi tadi mengganggu kita semua, kita diem kok. Silakan. Sekarang kita akan mendengarkan mungkin calon tong punya tips-tips untuk menghadapi tren. Supaya tren itu menjadi hal yang positif untuk kita. Yang pertama Pak, Ya. jadi tren itu kadang-kadang nih plesetannya terlanjur rame, nanti diikutin. Itu banyak mengatakan seperti itu. Terlanjur rame. Karena simple. Apa yang disebut tren ketika banyak yang melakukan. Ya. Tapi Ya kan? boleh saya kritik sedikit? Silakan. Saya paling senang dikritik. Singkatan Anda itu Ini bukan terlalu singkatan. ramenya oke. Nah. Nanti diikutinya oke. E-nya kenapa pakai diikuti? Doang. Harusnya pakai apa kek? E-nya apa gitu. Sekarang oke, ntar. E-nya. Ya ini misalnya ya. Nah. Terlanjur rame. Nanti Apa diikuti. tuh? Ya E-nya kan? ganti harusnya. Karena tren itu kadang-kadang kenapa ada orang yang dianggap kaget terhadap tren. Oh. Ini memunculkan esensi kagetnya. Oh, esensi kagetnya Ada itu orang yang melalui bisa menerima tren, ada yang gagap atau kaget dengan tren, ada juga. jadi ini memakai mewakili kata yang gitu. Oh iya, oke. Dan kalau saya bicara masalah batu, masalah yang lain itu bukan tren, karena dia lebih ke budaya sebenarnya. Karena ada di satu daerah, tidak ada di daerah lain, itu sebenarnya bukan tren. Iya. Kalau tren itu bisa mendunia. Ya. Tapi kalau terkendala dengan daerah atau terkendala dengan situasi itu namanya bukan tren, tapi bisa jadi itu budaya. Dan beda budaya dengan tren. Kalau tren sifatnya hanya sementara, berulang-ulang. Kalau budaya itu menetap Ya, dan terus- ada pada jiwa orang-orang di Yang sekitarnya. Iya. Terus
Ya. Tren itu juga memicu fenomena besar pasak daripada tiang seperti yang saya sebut. Karena banyak orang yang sebenarnya tidak siap mengikuti tren, memaksakan diri. Padahal dia terjebak hal yang semu, yang bersifat sementara. Ini yang saya ingatkan. Bagi Anda, jangan pernah terjebak tren. Karena tidak baik mengulangi kesalahan saya kan. Terus Ini dari dia, jadi kita harus percaya. harus percaya Dari karena ini dia. survei. Karena menurut saya dari 100 orang yang ikut tren itu nggak sampai 150 yang berhasil. Karena ya. Survei Ya, cuma pasti. 100. Pasti. Ini tepat nih. Ini baru benar masuk. Bapak udah mulai gila juga Loh, ya? presisi dong. Yang dia 100 orang, yang dia 150? survei nggak akan lebih dari 150 yang Iya, ikutin tren yang benar. berhasil. Presisinya benar, tepat itu secara ukuran. Benar, terus lanjut. Benar ini. Jadi di antara 100 orang yang ngikuti tren Nah, tidak akan lebih dari 150 yang 150. Saya berhasil. setuju itu. Betul. Dan di antara 150 orang yang tidak berhasil mengikuti tren Tren tadi, itu? pasti ada 100 di antaranya. Iya, 100 orang yang ada survei. Ya iya. Susah loh Ini rumusnya. kayak begini susah ini. Ini susah. Oh, itu yang namanya apa? Siapa Profesor Surya, Yohanes. Yohanes Surya yang kayak Oh gitu. itu kan ilmu eksak. Susah, Ilmu eksak. eksak bisa dipelajari. Kayak begini sulit ini. Sulit. Bukan 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. Ini susah yang kayak Susah. Anda ini mohon maaf. Ya. Terus ada lagi tren ngikuti sekolah ini mau sekolah ke luar negeri dia tren. Jangan salah sekolah di luar negeri itu bukan sesuatu menurut saya itu harusnya saya nggak bangga kok sekolah kalau di luar negeri. Loh kenapa? Kan harusnya kalau keterima di negeri baru bangga. Kalau di swasta kok bangga sih. Itu yang pertama. Luar negeri itu maksudnya kita ke luar negeri. Sekolahnya pakai bawa paspor gitu. Itu yang kedua. Iya. Anda sekolah ke luar negeri. Iya. Ini saya kasih tahu ya. Di luar negeri itu pelajarannya cuma bahasa Inggris. Nggak ada pelajaran lain. Kita itu lebih lengkap Nggak, matematika, fisika, Enggak. biologi. Kalau ke Tiongkok, bahasa Mandarin. Nggak percaya. Tiongkok itu bukan luar negeri kan di Glodok banyak. Bapak belain dong. Ini buktinya ya, saya ke Iya, Inggris. benar dia. Ini saya ke Inggris, Ah. ke Amerika. Sampulnya saja matematika. Saya buka isinya, ya bahasa Inggris. Kelihatannya fisika. Saya buka, lah dalamnya bahasa Inggris. Jadi apapun sampulnya pelajarannya cuma bahasa Inggris. Bahasa Inggris ternyata. Jadi makanya mereka pintarnya bahasa Inggris Iya. doang. Itu bahasa pengantarnya, Jak. Bahasa Hebat. pengantarnya bahasa Inggris. Nah, bahasa yang ngantar. Mbak, loh kalau gurunya nggak ajarin, cuman yang ngantar aja. Tapi kasihan ya Pak ya. Ini saya buktikan ya. Oke lah, saya mungkin terjebak dengan hanya bukunya ya. Saya ikuti pura-pura masuk ke dalam kelas. Masuk. Pura-pura saya jadi murid. Dikira guru. Ya orang bapak gede. Ya kan? Tapi nggak masalah. Akhirnya saya menemukan sekolah yang saya masuk pura-pura murid dan ternyata benar-benar dikira murid. Pelajaran matematika. Ini di Inggris, Pak. Inggris Kidul waktu itu. Oh nggak ada Inggris Kidul loh. SD Inggris Kidul ada, Pak. Negeri. Cuma dalam bahasa Inggris Kidulnya. Saya ikuti pelajaran. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Ada di sana. Oh, ada ternyata. pelajaran bahasa Tapi Indonesia. termasuk ekstra. Ekstra. Saya ikuti. Memang dia menjelaskan tentang kosakata Indonesia. bahasa Indonesia, tapi menjelaskannya pakai bahasa Inggris juga. Itu konyol. Apa-apaan sih? Kamuflase pelajaran. Jadi jangan bangga sekolah di luar negeri karena hanya belajar bahasa Inggris di sana, nggak ngerti yang lain. Percuma, mending sekolah di Indonesia. Kita menguasai matematika, fisika, Pelajaran kimia, bahasa Inggrisnya pakai semua. bahasa Indonesia di Bahasa Inggrisnya Iya. bahasa Indonesia. Hebat. Ya. Setuju saya Yang kalau terakhir, Pak. Terakhir Orang apa? ngawur kok ditepukin tangan sih Pak. Benar ya. Mending ditepuk tangan daripada dilemparin sepatu. Anda ini gimana sih? Nah, yang terakhir dari saya, pesan saya, Pak. Apa? Bijak jadi orang itu harus bijaksana. Kita sudah tahu tren itu berubah dari masa ke masa. Kita tidak harus ikut berubah, tapi yang jelas kita harus ikut untuk mencegah Mencegah. supaya tidak berubah. Gimana sih lo? Lu mah apaan gua? Kirain bener. Ternyata lebih benar. Lebih benar ternyata. Bener lagi, udah jangan protes. Ah enggak, Bapak udah gila juga sekarang. Silakan, Kang Mama.